Kembali lagi di podcast Makers. Podcastnya sosial media all in one. Oke. Nah, jadi gini, untuk disclaimer kenapa kita ada di sini berdua. Ini kenapa nih Mbak Tantri nih? Kenapa ya? Kenapa mesti kita dua? Ya mungkin karena saya artisnya kali ya. Oh, sesuai dengan gitu nama ya. kali ya. Iya. Jadi gini, perkenalan dulu mungkin ya kan. Oke. Iya, perkenalan dulu. Nah, perkenalkan dulu nih Mbak. Oke, nama saya Namanya siapa? Tantri Medan ya. Tantri Medan. Tantri Medannya Instan Mac. Heeh. Gitu. Itu Tantri Medan, kenapa mesti ada Tantri Medan? Karena kalau dibilang nama sepanjang saya itu panjang sekali gitu kan. Iya. Nanti durasinya nggak cukup di sini. Cukup. Iya, ngerti. Cuman gini, kalau ngomongin Tantri Medan, otomatis saya berpikir langsung notisnya itu kayak teri Medan, gitu, lontong Medan, gitu kan, Bika Medan, gitu. Enggak sih, saya belum ada sempat untuk masak-masak yang seperti itu. Iya ya, masih jauh lagi era ya. Oke, ini mungkin ke aku aja kali ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Dimo Karisma, biasa dipanggil Dimo aja sih. Oh gitu, tapi kalau aku sih lebih enak manggilnya Om Dim ya. Om Dim ya. Karena kan badannya yang agak Om gitu kan, ya. Om. Tapi umurnya berapa ya? Umur ya? 17 tahun ya. Ya pokoknya masih, kalau di film itu masih BO lah, bimbingan orang tua. Oh gitu. belum dewasa. Iya. Jadi apa nih? Ada apa nih di konten kita kali ini? Kenapa bisa ada kayak ngomong-ngomong nggak ada ininya gitu kan? Ini tuh mau untuk apa? Jadi gini sih, aku aja nih yang ngasih tahu ya. Jadi untuk konten kita kali ini sebenarnya itu lebih ke podcast. Jadi podcastnya itu dalam bentuk kita ngomong, sharing ataupun ya bisa dibilang sharing-sharing ngebacot yang nyantuy aja gitu kan, yang santuy aja. Jadi kayak ada informasi apa ini yang terbaru dari Instan Mac, terus beberapa yang mungkin yang lagi update nih kita informasikan di podcast kita kali ini. Oke. Iya. Jadi informasi apa ya? Kalau untuk Instan Mac-nya, mau informasi apa yang diadain Instan Mac? Jadi gini, untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya ini kita ada event sebenarnya dari Instan Mac sendiri. Kita ada event. Instan Mac mengadakan Event cuy, gila ma boy. Jadi sebenarnya kalau mau tahu lebih lanjut, tentang informasi event ini, dengerin aja deh di podcast kita. Karena di podcast kita ini mungkin agak sedikit melenceng dari event. Cuman kalau Anda bisa resapi, ya teman-teman bisa resapi. Pokoknya nanti di akhir segmen kita akan mau ngasih tahu nih beberapa detail untuk event kita tuh apa-apa aja gitu. Terus rewardnya tuh apa-apa aja. Reward loh teman-teman. Emang nggak jauh-jauh dari reward deh. The best, diamond gitu kan. Aplikasi sosial media zaman sekarang. Oke, kok absurd gitu ya? Cringe parah. Jadi di podcast kita ini sebenarnya mau ngebahas beberapa yang tadi saya bilang juga ya, yang lagi update dari Instan Mac itu apa aja, serta di konten kita kali ini ada beberapa segmen. Dan satu lagi nih, masa kita nggak ngasih tahu podcast kita ini namanya apa? Benar. Podcast kita ini namanya podcast Makers. Nah, Makers itu apa tuh Mbak? Kira-kira? Makers itu apa ya? Aku sih kurang tahu makanya. Makers itu bukan makanan itu ya. Makers makanannya mie goma. Mikes minumannya apa gitu, Kurnia. Enggak nyambung. Oke. Memang gitu kalau ngomong-ngomong sama orang yang lebih tua gitu, emang itu lewat dari milenial. Iya. Jadi Makers itu dalam artiannya itu ataupun itu sebenarnya singkatan dari Instan Mac Podcast. Makers Instan Mac Podcast. Jadi udah yain aja ya pemirsa ya. Nyebeli ya. Jadi
di podcast kita tuh ada beberapa segmen, di mana segmennya itu sendiri memang ngebahas tentang yang lagi hype di minggu-minggu ini, yaitu out of the week. Viral. Ya lagi viral-viral kita bahas secara santuy aja gitu kan. Mungkin teman-teman sekalian mau ngasih tambahan atau apa ya bisa langsung komen di bawah ini. Dan di segmen kedua kita ada bahas tentang konten yang mau kita buat, konten yang utamanya gitu kan. Konten utamanya serta beberapa value-value yang bisa kita sharing ke teman-teman sekalian. Dan oke lah, mungkin masuk aja kali Mbak ya ke out of the week ini yang lagi hype nih sekarang apa aja. Menurut Mbak Tantri selaku Tantri Medan, kira-kira apa? Kalau aku apa ya? Mungkin karena ini bulannya Februari, bulan kasih sayang gitu kan. Oh iya. Hari-hari yang penuh kasih sayang gitu ya. Benar. Yang penuh dengan beberapa coklat gitu ya. Bunga coklat. By the way nih, coklat. Mbak Tantri kan udah berumah tangga nih ya. Ada nggak dikasih sama Om sana? Aduh ya ampun, kok miris ya? Enggak deh. Ya alhamdulillah. Tahun ini nggak ada dapat apa-apa. Ya turut itu dicatat ya Om sana ya, dicatat ya. Alhamdulillah gitu kan. Walaupun nggak dapat tetap alhamdulillah, mana tahu tahun depan dapat. Kode nih. Kode. Catat tuh Om. Oke. Om dia ngasih apa ya? Ngasih apa? Kalau aku. Bentar loh, Om udah ada orang yang spesial nggak sih? Karena kalau jomblo nggak usah pura-pura ngasih gitu kan, nggak usah sok-sokan mau ngasih gitu kan. Ada sih, cuman nggak dipublis lah ya. Iya, kita nggak terlalu mempublish hal-hal yang seperti itu gitu loh. Terus ngasih apa? Kalau untuk ngasihnya apa ini ya? Nggak ada ngasih juga. Maaf nih ya. Cuman gini, kenapa aku nggak ngasih atau apa? Karena ya bukan hanya di Valentine aja sih sebenarnya untuk ngasih hal-hal yang kayak gitu. Di luar dari konteks Valentine sendiri sih kita bisa ngasih juga kan. Ngasih apa nih sekarang? Ngasih jatah Bu. Iya. Tapi kayaknya bulan kemarin ada dikasih nggak sih Mbak? Gimana? Ya? Bulan kemarin ada dikasih nggak sih Mbaknya? Enggak, sebenarnya baru sih. Jadi nggak ada sih kalau untuk ngasih gitu, nggak ada sih. Ya. Karena menurut aku Valentine itu cuman ibarat kata apa ya, cuman ngasihin notice aja kalau ada gitu untuk hari tertentu ada sayang gitu doang sih. Karena kalau menurut aku sih bukan hanya di Valentine aja kan, bisa ngasih apresiasi kita ke orang yang kita sayang kapan gitu ya. Aja ya. Dan ngomongin sebenarnya kalau untuk perempuan nggak perlu juga sih dikasih hadiah. Iya. Perempuan tuh hanya butuh kepastian. Asik, alik, gila maboy, ya kan? Ya ampun. Jangan diganteng terus Ya. Oke, jangan nanti cepat-cepat minta ini ya yang sana ya. Oke. Selain Valentine ini Mbak Tantri, kira-kira yang lagi hype sekarang itu apa gitu? Jangan ketawa kan? Nggak boleh ya. Kenapa? Apa ya yang lebih itu? Kayaknya lebih ke Ailuna Putri ya. Oh ya? Itu siapa? Eki apa itu ya? Ailuna Putri Eki apa? Putri. Tapi lagi viral apa sih Muhammad Patah kali ya? Oh, Muhammad Patah. Enggak salah. Lucinta Luna. Oh, Lucinta Luna. Ya kita ikut inilah ya memberi empati gitu ya. Semoga ya dia itu ya bisa berjalan dengan selancarnya gimana hukum ya. Ya kita serahkan mana pihak berwajib aja lah gimana baiknya semoga gitu. Dari sini dikasih hidayah juga. Hikmahnya supaya biar nggak melakukan hal seperti itu lagi kan. Oke, mungkin selain itu nih Mbak Tan, aku ada yang apa ya bisa bilang kayak kejadian juga sih, bisa dibilang nggak mengenakan ya. Itu dari suami Bunga Citra Lestari, di mana suami Bunga Citra Lestari menamakan Arsyaf ya. Arsyaf atau Arsyaf ya. Nah, baru meninggal dunia sih
hari Selasa ya. Iya, Selasa benar. pagi ya baru meninggal. Dengar kabarnya sendiri sih memang ada kena serangan jantung, ya kan? Ada kena serangan jantung dan nggak bisa tertolong lagi gitu dan ya mungkin Memang udah jalannya seperti itu kan. seperti itu, ya. Cuman dari hal itu kita ambil segi positifnya aja. Kita mau ngasih tahu nih penanganan penanganan ketika ada korban ataupun mungkin kita sendiri ya amit-amit janganlah gitu ya. Ini ada penanganannya itu dengan cara melonggarkan pakaian pasien terlebih dahulu. Jadi otomatis kan baju itu kalau misalkan kalau terlampau ketat ataupun busana yang kita pakai terlampau ketat otomatis aliran darah, sirkulasi darah itu nggak bisa berjalan lancar ya. Iya. Lancar. Tapi sih aku emang ada pernah sih lihat artikel juga masalah itu serangan jantung itu. Terus itu katanya ditepuk-tepuk di sebelah kiri ya, sebelah kiri tangan atau sebelah kanan aku juga kurang tahu kurang paham begitu detailnya gimana ya. Terus itu kejadiannya katanya di bioskop kemarin. Terus ada salah satu dokter atau apa ya, aku kurang tahu, dia menepuk-nepuk sebagai bagian tubuhnya tangan, ya, lengan tangan, khususnya di tangan ya, iya, khususnya di tangan ya. Tangan gitu. Kayak gitu sih. Jadi dan memang takdir Tuhan juga itu anak itu tertolong. Oh, tertolong. Itu salah satu apa ya yang harus dilakukan mungkin penanganan pertama ya. Ini ada salah satu artikel dan beberapa pendapat dari ahlinya juga gitu kan. Jadi ini ada ahli jantung dari Rumah Sakit Karawaci Siloam, Dr. Vito Adamai. Nah, jadi gini sebenarnya hal-hal yang Mbak sebutkan tadi itu sebenarnya memang nggak dianjurkan melakukan hal-hal yang seperti itu karena diharapkan untuk tidak mengikuti tips yang kayak gitu loh. Benar-benar. Karena bisa dibilang cara tersebut itu dipastikan tidak dapat ataupun bahkan memperlama akses pasien mendapatkan pertolongan medis. Iya. Karena logikanya gini, kalau misalkan kita ada korban gitu nih ya, korban terus langsung kita buat kayak cara kayak gitu kan. Harusnya bisa dapat penanganan cepat ke dokter, otomatis enggak gitu jadi kan. Tertahan dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus ada juga cara ya, jika benar serangan jantung maka ditepuk seperti apapun tidak akan menolong. Mau kayak mana pun caranya, kayak tadi Mbak bilang gitu kan, tepuk bagian tangan atau gimana, itu nggak bakal bisa menolong gitu. Nggak bisa nolong. Soalnya 3 titik yang berhubungan dengan serangan jantung sebenarnya seluruh pembuluh darah kita di tangan atau kaki kiri ataupun kanan juga berhubungan sama jantung. Gitu. Jadi ada kontraksi dari organ tubuh kita itu konotasinya langsung ke jantung gitu loh, directnya ke jantung gitu. Jadi nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Mungkin kasusnya kemarin itu bisa dibilang bukan jantung atau apa kali ya. Ada faktor luck juga sih sebenarnya bilang gitu kan. Kita nggak tahu karena kan ini kan yang ngomongin medis gitu loh. Iya benar. Kayak gitu sih. Dan ya kesimpulan dari kasus yang kita ceritakan tadi itu sendiri ya sudah bisa lah bahwasannya penanganan yang dilakukan apabila tertimpa masalah seperti serangan jantung, terus itu lekas melarikan korban itu ke rumah sakit gitu loh, jangan ditunda-tunda lagi karena kan orang yang lebih paham juga yang lebih mengerti ya kan hal-hal seperti itu. Memang gitu. kebanyakan masyarakat sekarang lebih kayak memperlama gitu ya kan, karena kan semuanya tuh diviralkan, semuanya tuh video, di foto-foto. Alasan nggak mau bawa ke rumah sakit itu karena takut nanti diiniin sama polisi jadi saksi. Iya, kayak gitu. Dan memang itu nyawa juga. Iya, karena gini kalau kita ngomongin hal-hal yang seperti itu dibutuhkan kreativitas juga, bukan hanya kreativitas untuk memvideoin, mendokumentasikan. Ini kreativitas itu dibentuk yang lain gitu loh, digunakan yang lain seperti kayak langsung cekatan tuh antar korbannya ke rumah sakit ataupun dengan cara tadi ngebuka bajunya supaya dia pokoknya di pertolongan pertama lah ya ditolong, hanya diliatin
bukan di video, diliatin, di videoin viral cuy, like banyak gitu kan, di post sama itu dage lele itu kan. Jadi janganlah kayak gitu-gitu. Butuh harus kreativitasnya tuh harus apa gitu, yang tepat lah gitu loh. Nah ngomongin kreativitas nih Mbak, sesuai dengan event yang mau diselenggarakan dengan Instant Make nantinya. Konten kreativitas. Jadi gimana ya? Kita tuh sebenarnya tahu lah kalau misalkan kreativitas kita itu semua orang punya kreativitasnya masing-masing gitu loh. Nah aku mau nanya sama Mbak dulu, untuk kreativitas sendiri, Mbak kita kreativitas Mbak sendiri gitu ya, itu kira-kira apa gitu? Aduh. Ini kenapa ketawa ini ya kan? Iya, Ketawa ini kenapa gitu? Udah ditanya. Atau memang nggak ada kreativitas sama sekali? Jadi malu mengaku ya. Kreativitas sih aku nggak apa ya, kurang lah ya. Kurang ya. Kreak gimana gitu. Berarti kan, kalau kreak ada. Mak Medan gitu kan, lebih kreak gimana? Iya. Kreativitas ya apa ya? Tapi ada nggak kira-kira salah satu momen di mana Mbak tuh mempunyai kreativitas yang sulit untuk dilupakan lah Iya, gitu, itu seperti Om yang di sana. Alik. Apa tuh Mbak Ada sih kira-kira? memang. Cuman itu ya lebih ke kreativitas atau imajinasi yang terlalu tinggi juga aku kurang tahu sih ya. Iya. Jadi aku juga Ada, malu nih. ya udah Malu menceritakan. ceritain aja. Namanya juga podcast yang sharing-sharing santuy. Kemarin aku ada ikut seminar training gitu kan. Itu memang Kayak demo gitu management ya? of change gitu kan. Kami itu memang dibuat untuk perubahan-perubahan dalam diri gitu. Jadi itu hanya kayak event. Itu kita tuh harus membuat suatu kreativitas apa gitu kan. Ya udah. Dan aku sih ya kayak perempuan gitu apa masak gitu. Oh, lebih ke skill ya. Terus kan kayak aku apa gitu ya kan, ya ampun aku Masa pun nggak pandai gitu. bukan nggak pandai, bisa cuman ya kurang ya. lah gitu, paling masak telur atau gitu kan. Telur omelet ya. Omelet bahasanya belum ada, ya ampun. Iya. Jadi aku tuh bikin pizza. Oh ya, pizza itu kayak Pizza ya. gitu ya. Kayak lagu-lagu Bung Roma gitu ya. Azza. Pizza tapi sausnya itu saus tolak angin. Ini nih. Kalau yang nilai Chef Juna nih, rusak nih. Iya. Kayaknya dia langsung yang udah kamu masuk jadi juara Intinya, pertama. ini aku bisa mengadekan Chef Juna. Misalkan kalau Mbak Tantri gitu kan ngasih pizza tolak angin tadi ya bos ya. Tampilannya kan the gitu best kan. gila nih. Pizza dengan gitu kan. dengan sama gimmick. dilumurin dengan tolak angin, terus sampingnya dikasih kemasan dulu. Gimmicknya Chef Juna yang bibir nggak bisa gorak itu ya kan. Ini kan main-main rasanya ya. Iya. Oke saya coba deh ya. Sabu. Dirasa tuh kan. Kamu keluar dari kontestan. Wow. Jadi waktu pas acara itu ada dapat nggak kira-kira gitu? Ya ada dikasih. Achievementnya ada nggak? Kayak achievementnya mungkin dia hanya menyampaikan dalam hati, ampun kok bisa aku nyobain masakannya anak gitu kan. Cuman ya dikasih hadiah juga karena dibilang masakan teraneh gitu kan. Masakan teraneh. Oh mungkin kreativitasnya lebih ke hal-hal yang indie ya, nggak ngikutin orang gitu ya. Mungkin memang imajinasinya tinggi kali ya. Tinggi ya, terlampau tingginya pun antangin pun dijadikan bumbu penyedap ya. Siap sekali. Saus nggak dapat, jadi tolak angin aja lebih murah ya. Sebut merek ya. Nggak apa. Jadi gini. Nah, kalau aku nih ya, Iya. Aku ditanya nggak? Dia tanya ya. Nanti dia marah kalau tanya. Oke. Kalau Om Dim apa sih? Kalau aku sendiri sih bisa dibilang lebih ke hal yang nggak perlu dicontoh nih buat teman-teman instant maker nih ya kan. Jadi aku punya kasus di mana ketika baru tamat sekolah bisa dibilang mau kuliah gitu. Masih cabe-cabean lah ya. Masih cabe bos. Cabenya tuh cabe Indo gitu. Indo
gitu. Pedes lah masih waktu itu. Jadi pas malam nih ya bareng sama temen gitu kan, bareng sama temen mau ada kayak ngelihat konser gitu sih di lapangan Merdeka. Nah Malam jadi minggu lah ya, malam minggu dandan ganteng-ganteng iya, kan, sambil kicak kali lah pokoknya. cari-cari cewek di sana gitu ya. Fuckboy gila. Jadi pas udah mau nyampe tempat konsernya, kondisi kita tuh memang belum punya surat izin mengemudi yang pertama. Iya, jadi sekolah belum punya SIM, ya ampun gimana sih. itu terus yang kedua aku juga nggak pakai helm nih. Ya ampun, Pokoknya aku memang nggak pakai helm barbar lagi. dari lahir lah intinya. Emang Gitu. cabai-cabai. Barbar parah. Gonjek 3 nggak sih? Apa? Gonjek 3 nggak? Tartik cok. Enggak berdua sih berdua. Dan jadi kondisinya tuh emang kayak gitu. Pas di depan juga kepentok dengan polisi coy. Jadi Pak Polisi maaf kali lah nih ya kalau dulunya saya punya kasus-kasus Iya, seperti benar-benar. ini. Coba Jadi disorot ke mukanya ya. Kira-kira bapak polisi siapa yang pernah berkasus? jadi pas udah kebentuk nih kan, otomatis kan dia berhentikan kita. Nah, Iya, iya. berhentikan, dia nanya lah ke suratnya, surat-surat bagaimana, Iya. apalah gitu kan. Terus kenapa nggak pakai helm gitu-gitu. Alasan aku simple. Kira-kira kalau Mbak dalam kondisi seperti itu apa kira-kira alasannya? Alasannya apa ya? Kalau yang pernah aku lakuin juga sih sebenarnya. Itu alasannya Pak, SIM saya masih diurus Pak, masih dalam proses. Pokoknya- Padahal nggak pernah kesana juga nggak pernah ngurus. Ngeles privat kali ya. Iya. Masih diurus. Kayak gitu ya. Nah, kalau aku enggak. Jadi itu kan kondisi tempat konser dengan rumah kan udah jauh kan. Alasannya itu nggak logis padahal udah jelas kalau rumah aku dengan tempat konser itu jauh. Aku ngomong gini, bentar aja Pak itu Pak ke ATM bentar. Ke ATM bentar Pak. Jadi kayak mana lah Pak tadi Ngapain pakai kondisi helm juga kurang kan. Kalaupun satu juga kawan saya pun nggak pakai. Terakhir kena tilang juga bagus dua-dua nggak pakai biar kayak kapelan Pak kan gitu gitu. ya. Iya, si kawan dah parah aja nih ya. bingung ya kan, gimana Iya, lumayan juga nih untuk. Jadi Itu kejadiannya malam berarti. Malam. Malam kayaknya itu. iya malam Nggak jadi makan malamnya. Maaf Pak. jadi kondisi kayak gitu dia langsung ngambil kunci, refleks ngambil kunci lah pastinya kan harusnya kan. Nah waktu dia ngambil kunci, memang kunci di motor aku tuh memang agak susah untuk dibuka gitu kan. Memang udah style tahu aja gitu kalau polisi itu agak susah nih ngambil nih. Jadi emang waktu itu emang agak susah ngambilnya. Terus kebetulan bagusnya itu aku kemarin itu memang ada teman dari polisi ini juga lah gitu, aparat juga yang mungkin manggil dia, manggil. Jadi dia kayak nggak sempat nahan aku, dia langsung Karena khususan tadi ngapin kunci ya. dia mendatangi temannya, ya aku ditinggal. Kunci masih stay di situ lengket ya kan. Ya apalagi kok nggak kelinci kita Iya, keluar ya kan. Langsung buka jebret engkol. Say goodbye ma bro ya kan? Gitu aja sih. Jadi kalau dibilang untuk kreativitas apa ya yang bisa dibilang ya bisa dibilang kayak achievement lah. Membanggakan gitu ya, kayaknya nggak ada ya. Kurang, makanya kita harus ikut ini acara-acara event-event dari Instant Mac ini Karena sebenarnya. muka-muka kita nggak ada muka-muka yang kreatif sih. Enggak kreatif, kreaknya aja sih. Muka-muka yang ada di Lebih ke kreaknya kan, aktivitasnya nggak ada gitu ya. Jadi emang kita dua harus ikut gitu sih mbak. Iya benar, sama teman-teman di rumah yang memang sama kayak kita juga, cuman kreat doang, nggak pernah beraktivitas. Coba lah, ikut lah. Mumpung hadiahnya itu menarik. Kalau Instagram pasti ngasih gift yang the best lah. Udah best gila. Jadi untuk beberapa kreativitas nih ya. Aku mau ngasih tahu ke Mbak untuk contoh ataupun bisa dibilang menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman sekalian yang mau ikut kontes ataupun event ini. Ini ada hasil kreativitas orang Malang nih, arek-arek Malang nih cuy, tapi udah mendunia Mbak. Jadi itu ada kayak
semacam apa ya dibilang ya, kayak ada beberapa banyak item sih, ada keramik, terus topengnya tuh kayak topeng-topeng yang bisa dibilang seni lah gitu. Dan banyak mereka tuh udah dapat orderan juga, bahkan bukan dari taraf nasional doang, cuman udah internasional. Jadi kayak wisatawan itu udah datang khusus untuk ngorder hasil dari seni dia gitu. Oh, berarti emang di Indonesia ini masih banyak juga. Banyak. Gitu. Dan sebenarnya banyak banget, cuman kurang terpublish aja. Instamax sih benar-benar mau ngebangkitin ngasih ya. untuk jalan untuk bisa orang bisa ngasih ide ataupun gagasan kreativitasnya gitu loh. Banyak sih ini, kayak ada tas, ada kerajinan lampion rotan. Iya, lampu-lampu lampion itu ya. Batik juga ada, banyak sih. Tapi batik banyak juga terkenal ya kan di Indonesia. Iya, di Jogja kan terutama itu batik yang bisa desainnya manual gitu, gimana tuh Mbak? Nulis aja jelek apalagi. Apalagi batik ya. Iya. Memang itu dibutuhkan kreativitas tinggi tuh. Apa? Supaya bisa ikut ini. Iya, haruslah. Nah, selain dari kreativitas hal-hal yang bisa dibilang yang kita sampaikan tadi, ada juga dari kreativitas fotografer nih. Saya dibilang visual lah, gitu kan. Itu ada yang terkenal di media sosial juga seperti Aiza Nurafi. Nah, dia itu bisa dibilang konsepnya itu simple juga, cuman punya arti lah dari yang yang dia potret. Yang dia potret. Next juga itu ada Andika Ramadian sama juga seperti yang sebelumnya Mas Reza Nurafi. Konsepnya memang lebih simpel juga. Dia pun aktif di media sosial juga, dan ya kalau misalkan memang teman-teman mau ngelihat hasil karyanya bisa dilihat juga sih di media sosial. Media sosial kepunyaan dia. Terus selanjutnya ada Boy lagi ini bisa dibilang papanya si media sosial media sosial dan ini udah bisa dibilang udah terkenal sih. Kalau memang Mbak dulunya aktif di media sosial itu, Mbak pasti kenal lah Boy lagi nih. Iya, Boy lagi namanya. Nama akunnya sih itu. Karena aku jarang stalking kali. Iya, karena orang yang stalking kakak gitu ya. Karena Mak Bores. Aku yang sering stalking orang, jadi aku nggak tahu. Ya ampun, kasihan deh mak ini. Oh iya. Ini ada juga dari Adnan Saputro. Selain aktif di media sosial, dia juga aktif di YouTube tuh, di YouTube, dan ada beberapa karya juga yang dibuat beliau. Gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian memang mau tahu gimana sih ide-ide ataupun kreativitas yang bisa dibilang ciamik lah ya kan, kayak Cewara gitu, itu bisa dicek lah di situ di di mas-mas yang kita sebutkan tadi. Terus di ini juga dicontoh dulu gimana terus dia juga latihan. Kalau yang belum pandai kayak kita masih kera-kera ini. Iya, yang kayak kita ini kan taunya cuman ya gitu. Jadi iya, belajar lah dari situ. Mungkin bisa ngasih yang lebih dari mas-mas yang kita sebutkan tadi kan bisa. Terus mungkin itu aja sih kalau untuk dari beberapa referensi bagi teman-teman sekalian. Memang mau tahu referensi dari gimana sih cara ngebuat hal yang bisa dibilang kreativitas tingkat tinggi gitu. Mungkin itu aja sih untuk ininya. Dan untuk kesimpulan dari podcast kita kali ini bisa dibilang tetap langsung aja stay di Instamax, aplikasi Instamax, karena memang untuk eventnya sendiri itu memang mulai runningnya sendiri itu memang
dalam waktu dekat ini. Kita memang nggak mau ngasih tahu detail tanggalnya berapa, biar penasaran dulu nih teman-teman sekalian. Cuman memang kalau memang user lama dari Instant Max sendiri itu udah tahu pasti kalau misalkan Instant Max itu memang aplikasi yang royal gitu ke usernya. Dia mau ngasih beberapa reward ke usernya sendiri yang aktif, yang banyak diterima like segala macam. Dia royal tuh. Peduli sekali lah sama untuk usernya ya. Iya, dan satu lagi sih yang perlu teman-teman tahu ya, kalau untuk Instant Max sendiri ini adalah aplikasi karya anak bangsa, cuy. Nah, kita memang harus memakai karya-karya anak bangsa. Seperti hal yang tadi ya, kayak kemasan-kemasan seni-seni yang kita sebutkan tadi itu kalau misalkan kita mau mau memilih mana buatan impor ataupun lokal, kalau memang dirasa yang lokal sendiri bagus, iya, kenapa harus why not gitu loh, kenapa nggak yang lokal? Masyarakat Indonesia zaman sekarang tuh lebih ke itu, suka menggunakan barang-barang import. Iya. Kayaknya pandangannya lebih nge-brand gitu. Nge-brand, ada punya nama gitu kan. Padahal sebenarnya kualitasnya sebenarnya iya, lebih worth it, malah lebih worth it-nya lagi tuh yang lokal gitu kan. Banyak kasusnya seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin masih penasaran nih tentang bagaimana eventnya, tetap stay tune terus di aplikasi Instant Max. Nanti di banner atas tuh bakalan ada tuh eventnya apa dan tata caranya bagaimana, konsepnya bagaimana. Yang jelas rewardnya sendiri, yang jelas rewardnya sendiri tuh, terakhir kali kemarin itu bagi-bagi pulsa sama pergi umroh gratis ya, kemarin itu kan. Dan ini masa event kita cuman hanya mendownload terus kayak menggunakan aplikasi karya anak bangsa sendiri. Karya anak bangsa sendiri. Terus kita tuh dikasih hadiah dari like, hadiah mana? Dari like doang gitu loh. Itu sih. Makanya langsung aja ya install aplikasinya Instant karya anak bangsa. Oke, mungkin itu aja kali dari kita ya. Podcast kita kali ini banyak ngebacot santuy. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang berfaedah sih ya. Iya sih, nggak semua yang absurd lah. Harus ada lah, value-value-nya tuh harus ada. Pada intinya kita akan ngasih gift. Itu dia, ditunggu tuh. Ayo. Ditunggu. Iya. Oke, itu aja kali. Kalau misalkan ada kritik dan saran ataupun ada tambahan-tambahan, Kak mau buat episode ke selanjutnya tuh bahas tentang ini, ini, langsung aja komentar di kolom komentar ya. Dan bagikan ke teman-teman sekalian. Gila, keren sekali. Apa itu? Nih nama akun Instant Max-nya gitu. Karena di Instant Max sendiri juga ada kan kayak kode referral di mana mereka ngasih diamond. Jadi kita tuh kayak berbagi diamond ya. Kayak dari gitu. Kode referral tadi. Pokoknya share ke teman-teman semua, teman-teman kamu semua video dari kita, dan juga perkenalkan aplikasi Instant Max karena ini aplikasi Instant Max ini aplikasi yang worth it banget lah buat kamu semua. Oke, sekian itu aja mungkin dari podcast kita kali ini. Iya. Alik.